Selamat datang kembali di channel Burnout Radar. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup terkoreksi 0,59% ke harga 6.861. Transaksi sampai saat ini ada di 12,5 triliun dan asing masih net buy hari ini senilai 716 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal yang seperti kemarin saya bilang ya, candle hammer terbalik itu kurang bagus dan ternyata memang direspon langsung turun, tapi dia membentuk candle rejection lagi setelah mendekati 6.860 dia mantul. Jadi apakah menarik untuk ISG? Semoga aja ini ditutup besok dengan candle hijau dan tutupannya di atas 6.900, itu bagus untuk ISG ke depannya ya. Jadi besok harus rebound dan tutup di atas 6.900. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Yang tadi ambil di bawah kan udah lumayan tuh, apalagi saham-saham komoditas. Inco, Antam tadi sempat turun ya, itu kesempatan. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup menguat 1,47% ke harga 2060. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga call. Harga call tadi malam ditutup menguat 4% ya ke harga 209. Kalau dilihat dari teknikal Indi mantul dari supportnya juga ya. Supportnya 2000 sampai 2010 dan naik. Ya lumayan juga tuh. Kalau ada yang nangkap di 2010 itu udah 2,5% kan TP-nya hari ini. Tektokin aja. Apakah menarik? Masih menarik karena dia terus membentuk lower high ya. Asalkan Indi minggu ini gak turun dari 2000. Jadi apakah masih bisa spekulasi buy? Ya masih bisa, tinggal cut loss kalau dia jebol 2000 udah. Jadi cut lossnya paling mentok 4%. Target profit tarik aja terdekat 2100 resistennya dan ke 2200. Jadi kalau dari harga sekarang ke 2200 itu masih 140 poin. Cut lossnya paling 80 poin. Jadi risk rewardnya 1/1,5. Jadi seperti itu. Untuk Indi ini juga nanti bisa jadi pola descending triangle ya. Nih, ini terus naik, dia break 2200, rally lagi tuh Indi ke atas ya, bahkan bisa ke 2400. Dan Indi ini sudah juga turun dalam, bahkan pernah di 4400. Jadi mungkin saja dia ke sana. Kuncinya sekali lagi breakout 2200. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup menguat tipis 0,45% ke harga 2230. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih berkutat atau bergerak di area support 2180 sampai 2200 dan resistennya 2300. Tektokan aja di area ini. Memang dia telah mematahkan trend line downtrendnya atau pola descending triangle-nya ini dan hari ini membentuk candle doji. Kalau nanti malam harga koal ditutup menguat lagi, potensinya rebound. Tapi rebound Adro kemana? Paling kalau saya lihat itu 2300. Dia tektokan aja di area ini, kecuali momentumnya memang kuat, ada flow besar masuk, baru tuh bisa breakout 2300. Tapi kalau nggak ada ya tektokan aja di area ini. Jadi misalnya Bapak Ibu kemarin atau tadi ada beli di 2200, 2180, 2190, nanti lihat aja minggu ini kalau dia gagal lagi melewati 2300, Bapak Ibu bisa TP aja di area atas ini dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu. Untuk Adro, MACD-nya mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume masih biasa aja, ya belum ada tanda-tanda ya. Memang hari ini Adro tutupannya di atas EMA 20-nya dan EMA 20-nya sudah melengkung menyamping mau ke atas ya. Semoga aja potensi rebound biar lebih bagus untuk Adro. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 2940. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA ini uptrend, cuman uptrendnya pelan dan dia udah mendekati area 3000 dan volume juga meningkat selama 2 minggu sama minggu kemarin. Jadi untuk peluang breakout cukup besar, semoga minggu ini terjadi. Dan kalau terkonfirmasi breakout itu ada pola cup and handle dan targetnya bahkan bisa ke 3600 sampai 3800 ya, karena harga wajarnya itu. Tapi ini saya gunakan laporan keuangan tahun 2021 awal, bahkan hampir 2020 ya.
akhir ya di sekitaran Desember, Januari, Februari itu saya hitung ya di sekitaran 3.600, 3.800 dan 4.000. Tapi dengan kondisi sekarang mungkin lebih tinggi lagi karena harga batu bara juga meningkat dan harusnya laporan keuangan PTBA juga meningkat yang lebih bagus ya selama setahun ke belakang. Jadi menurut saya ya bisa lah dia menutup gapnya ini di 3.400 dan 3.720. Jadi apakah masih menarik? Masih menarik untuk PTBA, tinggal nunggu breakout 3.000 ini harusnya bisa lanjut strong uptrend. Jadi seperti itu, yang penting sabar aja untuk PTBA. Dan PTBA yang penting gak turun dari 2.775 ini support kunci atau support kuatnya. Kalau dia jebol itu ya udah berarti akan turun lebih dalam 2.500 sampai 2.400. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup menguat 0,21% ke harga 23.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga sudah bagus karena dia reject terus area supportnya sekarang itu bukan di 22.000 lagi tapi di 23.000. Jadi menarikkah untuk ITMG? ITMG menarik karena dia terus membentuk lower high dan higher high. Ya ini pelan-pelan juga dia naik. Yang penting ITMG nggak turun lagi dari 22.000 ya. Support kuncinya memang ada support minor di 23.000 tapi ini lebih ideal karena itu yang dulunya resisten konsolidasinya 22.000. EMA 20-nya udah di atas. Nah, kan kebetulan EMA 20-nya di 22.000. Jadi ya arah ITMG kalau market mendukung dia bisa menutup gapnya minggu ini di 24.000 ya. Gap yang terbentuk saat turun di 28 Oktober. Jadi minggu ini tuh potensi menutup gap asalkan harga kual terus naik 2-3 hari ke depan dan ya kesentuh dan ketutup tuh gap terdekatnya 24.200. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada WNTR yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,1% ke harga 23.475. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WNTR reject area supportnya 23.500 sampai 23.400. Ini area support terbarunya ya. Dan ya ini semoga valid ya. Jadi candle untuk dia reversal. Candle hammer atau doji nih dengan volume besar ini tarikan dari bawah nih sepertinya. Ya besok kalau mau bagus harus rebound. Targetnya 24.000. Kalau di breakout itu siap-siap rally. Targetnya bisa menutup gapnya di 25.600. Jadi ini seharusnya bisa valid di breakout ya. Karena volume besar semenjak 14 Februari ini. Nah, jadi kalau mau aman memang besok nggak boleh candle merah. Apalagi kalau sampai tutup di bawah 23.000 ya jual aja. Kalau menurut saya ya. Kasih toleransi di bawah 23.000. Memang supportnya itu ada di 23.500. Tapi kasih aja toleransi ya di bawahnya dikit ya. Toleransinya 3% dari support itu masih normal. Jadi beli aja dekat support. Kalau beli dekat support ya paling cut lossnya 4% kan. 3-4%. Targetnya ke 24.500 sampai 24.800 dan bisa menutup gapnya di 25.600. Jadi seperti itu. Semoga aja ini valid karena terus membentuk higher high, lower high ya harusnya ke atas arah WNTR. Jadi seperti itu. Untuk WNTR langsung saja ke saham ke-6 ada Doit yang hari ini ditutup menguat 10,61% ke harga 396. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit ini membalas ya karena dia yang belum menaik, bahkan saat saham-saham batubara naik dia terus turun ya. Ini sepertinya diakumulasi tapi dibawa turun di markdown ya. Nah, dibawa turun akhirnya dia rally ya, dan di breakout juga hari ini 380 targetnya kemana 400 terdekat. Kalau itu lewat siap-siap ke 440 dan bisa perubahan praksi harga nih untuk Doit ya. Doit juga bisa dibilang uptrend ya. Jadi sangat strong uptrend untuk Doit. Dan juga ya Doit nggak ada ngasih koreksi yang membuat swing low-nya ya. Kalau saya lihat ini bisa jadi ada swing low-nya seminggu ke depan ya. Jadi swing low-nya itu sekitaran 380 atau 360 ini. Area ini kemungkinan di sini dia membuat swing low-nya. Jadi apakah menarik? Masih menarik, masih potensi naik karena volume saat dia breakout 380 itu besar. Cuman ini sudah harga pucuk. Kalau nekat beli, atur aja bagaimana strateginya ya. Kemungkinan dia bisa naik ke 400 tapi kemudian turun. Jadi lebih baik tunggu aja dia membuat swing low-nya.
karena sudah hampir 2 minggu dia nggak pernah membuat swing low. Jadi seminggu ke depan itu peluangnya dia koreksi tuh membuat swing low-nya. Kemungkinan loh ya kalau melihat seperti ini teknikalnya. Trennya masih ke atas dan dia juga kan yang high beta. Jadi ya kemungkinan ini dia membalas saat sebelumnya terus turun dan akhirnya rebound. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham ke-7. Ada Harum yang hari ini ditutup di harga 11.325 menguat 1,1%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum yang awalnya saya kira 10.500 itu gagal lewat, dilewatin juga. Jadi ya bisa dibilang Harum ini konsolidasi. Kemungkinannya ya tetap bisa gagal breakout nih karena candlenya hammer terbalik. Memang volume besar, cuman volume juga ada buangan nih. Saat dia menyentuh all time high-nya dia turun lagi. Jadi kemana arah Harum besok itu tergantung market. Bisa aja dia turun dulu ya. Uji 11.000, yang penting nggak jebol karena ini ada gap yang kemungkinan besar ditutup kalau besok Harum merah dan tutup di bawah 11.000 ya. Kalau dia sampai jebol 11.000, potensi nutup gapnya minggu ini juga ya, 3 hari ke depan. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi ya nggak masalah juga. Misal mau beli di harga sekarang ya tinggal cut loss kalau dia jebol 11.000 ya, paling cut lossnya 4% ya. Target profitnya kemana? Target profitnya all time high-nya di 11.800 itu dulu aja diuji untuk Harum. Karena Harum ini masih konsolidasi. Tapi kalau dilihat saat dia breakout ini kan volumenya besar nih. Ya semoga aja valid dan dia cuma retest 11.000 dan mantul lagi. Jadi seperti itu. EMA 20-nya juga sudah di breakout, EMA 60 sudah di atas juga, jadi aman ya untuk Harum. Yang penting jangan masuk lagi atau turun dari 11.000 sampai 10.800 atau sandarannya terakhir di sini di 10.500. Bisa seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-8 ada Bumi yang hari ini ditutup kembali ARB dengan offer yang sangat tebal ya, 38 juta. 9. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum sudah 1, 2, 3, 4 kali ARB. Jadi kemana arah besok ARB lagi? Jadi kemungkinan jebol nih punya EMA 200-nya nih. Jadi kalau dilihat dengan harga ARB seperti ini ya, harga ARB-nya di sekitaran 62 ya, 62 61. Nah, ke situ dan bisa jadi di sini dia membuat swing low-nya kalau dibawa naik ya untuk Bumi, tapi resiko tinggi ya, saham under 100 dan sekarang juga sudah di bawah 70. Jadi untuk Bumi besok itu kemungkinan ada pergerakan. Coba aja ya, atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau udah yang masuk grup ya saya kasih tahu tuh strateginya seperti apa untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi besok kemungkinan ARB, tapi bisa ada pergerakan. Semoga aja nggak dikunci lagi seperti hari ini, dibenteng dengan lot yang tebal di over. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS sudah di area pucuk dan dia beberapa hari koreksi dengan volume kecil. Apakah ada potensi teknikal rebound? Potensi ada, cuman resikonya sudah tinggi kalau baru beli. Ya kalau mau cut loss saja. Kalau jebol 160 ini bisa ya. Nih area belinya itu di 160 area ini. Nah, ini area beli nih. Dan resistennya di 175 atau yang 175 170 nih lah. Naik turunnya kan 10 poin aja. Nah, ini area resisten. Jadi seperti itu. Ya kalau mau aman dia harus langsung rebound. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba beli dan kalau dia tutup di bawah 170 cut loss ya boleh juga. Atau strategi lain nitip sendal dulu. Kalau dia ternyata kembali koreksi dan turun ya bisa tambah di area 160. Dengan skenario tetap jebol 160 jual. Ya, kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 150 ini terlalu dalam. Boleh nggak boleh aja silahkan ya. Kan uang-uang sendiri. Tapi kalau terus turun kan jadi bisa nyangkut. Apalagi sudah dalam lossnya. Biasanya nggak mau cut loss tuh. Muncul pengharapan ya. Jadi seperti itu aja. Untuk BRMS, semoga aja besok sektor koal atau sektor komoditi dibawa naik lagi ya. Seperti hari ini ya siap-siap BRMS bisa rebound. Targetnya kemana? Kalau dilihat ini ya masih sama ya.
terdekatnya 176 sampai 180. Coba kalau dilihat secara monthly-nya ini udah bagus harusnya ya. Supportnya memang support kuatnya itu 140. Tapi kalau kondisi volume makin meningkat seperti ini, harusnya BRMS naik ya. Bahkan BRMS nih bisa ya ke 400 lagi lah. Dia nih sebenarnya sudah konfirmasi. Nih kalau dilihat dari histori sebelumnya ya seperti ini. Nah, 150 lah area support kuatnya, atau 140, 150 itulah. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi dari harga sekarang, kalau ke 140 itu 30 poin ya. Hampir 20% cut loss-nya. Ya, atau dengan teknik lain bisa tunggu aja dia koreksi dalam itu bulanan ya. Kalau bulan depan dia koreksi dulu sebulan mendekati 140 150, ya itu bisa ambil, tinggal cut loss kalau dia jebol 140. Bisa seperti itu juga kalau dilihat dari weekly-nya ya harusnya dengan kondisi seperti ini minggu depan kalaupun koreksi lagi ya 160 ini aja lah. Jangan sampai turun ke 150. Jadi seperti itu. Untuk BRMS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan adakan kelas di tanggal 27 Februari. Mungkin itu kelas yang terakhir. Ya kalau tertarik bisa DM atau isi Google Form yang ada di bio Instagram. Nanti saya akan ajarkan bagaimana screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, dan juga analisa bandarmologi, ARB Hunter dan arah Hunter. Dan bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham untuk di swing trade, saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi setiap harinya, dan juga akan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Juga Bapak Ibu bisa request untuk saham-saham yang pilihan sendiri untuk dibuatkan trading plan-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Berniat Trader, kelasnya berbayar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.